lagi bersama saya Ayah Saika Channel. Oke, pada video kali ini kita sudah memasuki di bab 13 yaitu failover load balance ya teman-teman. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar kurang lebih 10 materi ya teman-teman. Yang pertama ada konsep failover dan load balance, yang kedua ada setting topologi, lalu add default, root pada router customer, konfigurasi failover dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita masuk penjelasan materi yang pertama yaitu konsep failover dan load balance ya teman-teman. Nah, topologi ini terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet ya teman-teman. Yang pertama ada ISP1 lalu ada ISP2. Artinya semua perangkat klien ini yang terhubung ke router kita maka memiliki dua jalur internet ya teman-teman, bisa memakai ISP1 atau ISP2. Nah, kalau udah punya dua jalur maka ada konsep yang harus diterapkan yaitu failover dan load balance ya teman-teman. Failover itu nanti ada satu ISP yang aktif dan ada satu ISP lagi yang nggak aktif ya, berarti satu aktif, satu nggak aktif. Jadi dari semua klien akan dilewatkan pada satu ISP saja ya teman-teman. ISP yang pertama itu down, maka ISP yang kedua itu akan aktif sebagai backupnya ya teman-teman. Load balance itu nantinya kedua ISP tersebut itu akan aktif ya. Untuk kasus load balance, kita itu terapkan misal hanya beberapa VPC saja yang ingin akses ke internet menggunakan ISP1, lalu beberapa VPC lainnya itu menggunakan ISP2. Berarti nantinya dua ISP ini akan aktif secara bersamaan ya teman-teman. Untuk studi kasusnya itu sangat beragam ya. Ingin akses ke domain tertentu ya teman-teman. Misal untuk VPC kedua, VPC kedua itu ingin akses ke YouTube menggunakan ISP yang pertama. Ketika ingin akses ke Facebooknya menggunakan ISP yang kedua. Nah, kurang lebihnya konsepnya seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang kedua yaitu setting topologi ya. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Oke, ini masih tetap pakai topologi yang kemarin ya teman-teman. Hanya kita itu menyisakan routernya saja. Ini kita hapus semuanya terlebih dahulu ya, kita bersihkan. Kita akan menyisakan router saja ya teman-teman. Nanti kita juga akan mengganti namanya menjadi router ISP1 dan router ISP2 ya teman-teman. Di sini kita bisa edit ya namanya menjadi router ISP1. Oke. Dan di sini router ISP2 teman-teman. Router ISP2. Oke. Bisa apply. Nah, di sini kita bisa masuk ke router ISP2-nya. Di sini kita bisa login ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengetikkan sistem identity ya teman-teman untuk mengganti hostname-nya. Kita bisa ketikkan set name sama dengan router ISP2. Oke, kita bisa print. Dan oke, ini sudah terganti ya teman-teman. Kita bisa masuk ke winbox-nya router ISP yang kedua ya teman-teman di sini. Kita bisa masuk ke winbox-nya router ISP1, lalu kita bisa connect to Roman yang router ISP2. Nah, oke, di sini ya sudah bisa. Nah, di sini kita sudah masuk ke router ISP2 ya. Di sini router ISP2. Kita bisa klik yang bridge, lalu kita bisa klik yang ini bridge port. Ini di sini kita hapus saja teman-teman, kita hapus semua konfigurasinya ya. Kita cek di sini portnya tidak usah ya. Oh, untuk port kita hapus semua saja deh. Kita hapus semua ya teman-teman agar tidak mengganggu. Ini lalu kita pergi ke menu PPPP, ini juga hapus. Kita pergi ke script kosong, profiles tidak usah dimasukkan. Profiles ini kita bisa ke limits. Nah, kita bisa kosongkan saja untuk yang limitsnya ya. Oke, kita bisa menu IP, address. Nah, oke, ini kita hapus saja teman-teman agar tidak mengganggu. Kita bisa menu IP, ke roots. Nah, oke, ini juga kita hapus semuanya ya teman-teman di sini. Kita bisa masuk ke router ISP1-nya, kita bisa pergi ke menu sistem, lalu identity kita bisa ganti dulu untuk hostname-nya router ISP1. Oke, sudah kita bisa masuk ke PPPP. Nah, kita hapus juga ya teman-teman di sini. Script kita juga hapus. Files, oke, kita bisa masuk ke menu bridge dan menu IP dulu. Sini kita bisa masuk ke IP, lalu kita bisa masuk ke addresses. Nah, di sini kita tidak usah hapus ya teman-teman, biarkan saja ya teman-teman. Nah, oke, lalu kita bisa masuk, kita bisa delete untuk kabelnya teman-teman di sini. Nah, kita bisa atur topologinya ya. Router ISP1 itu memiliki IP address yang terhubung ke WAN ya teman-teman. WAN yaitu 146 ya teman-teman. Di sini kita bisa konekkan ke router ISP2. Kita bisa masuk ke terminal ISP2-nya di sini. Nah, kita bisa ketikkan IP address print, IP address print. Nah, oke, di sini mendapatkan IP ya, yaitu 137.67. Lalu di sini kita bisa mengetikkan perintah IP address lalu add address 10.0.137.148/24 ya misalnya di sini. Interface-nya address 1 ya teman-teman. Nah, oke. Kita fokuskan yang terhubung ke internet alternatif ya, itu menggunakan address 1 router ISP2 ya. Kita bisa remove yang number 0-nya terlebih dahulu ya. Oke. Ini sudah tidak ada ya. Nah, oke teman-teman.
kita bisa ketikkan IP root ya untuk memberi gateway-nya. Add gateway itu 10.0.137.1. Oke, kita bisa ketikkan print. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Oke. Nah, kita bisa untuk ping ke internet ya, ping 888. Nah, oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita bisa berikan note di sini 10.0.137.148 ya teman-teman untuk router ISP2-nya. Router ISP2 kita beri di sini, oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan MikroTik satu lagi ya sebagai customer. Nanti goalsnya router yang sebagai customernya dia memiliki jalur ke internet ya, bisa pakai ISP1 atau ISP2 ya. Kita bisa hubungkan customernya dengan router ISP1 dan 2 ya. Kita bisa ganti dulu namanya di sini customer router MikroTik saja, oke. Di sini kita nyalakan agar tidak lama ya, kita bisa hubungkan di router ISP1 dan router ISP2. Oke. Nah, kita ke router MikroTik di sini atau router customernya. Pastikan ini tuh udah terhubung ke ISP1 dan 2 ya, serta bisa ping ke internet ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa ketikkan IP address print. Nah, oke, ini kosong ya teman-teman. Kita akan setting IP address Ether 2 pada ISP1 dan Ether 2 pada ISP2 yang berfungsi sebagai gateway router customer atau router MikroTik ini ya teman-teman. Masuk ke winbox-nya router ISP1, di sini kita bisa klik IP, lalu address, lalu kita bisa klik add. Di sini kita bisa masukkan IP-nya misal 192.168.1.1/24 untuk Ether-nya Ether 2. Oke, kita bisa klik apply, lalu oke. Kita bisa masuk ke yang router ISP2, kita bisa klik IP, lalu addresses, lalu kita bisa klik add, yaitu tambah yang mengarah ke customer 172.16.1.1/24, Ether-nya Ether 2. Nah, oke, kita klik apply, lalu oke. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman. Kita bisa masuk ke router ISP1, lalu klik IP, lalu DHCP server, lalu di sini kita bisa klik, kita hapus saja agar tidak mengganggu ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke router ISP2-nya, klik IP, lalu DHCP server. Nah, oke teman-teman, di sini kita hapus saja teman-teman. Ini kita bisa berikan note ya di sini 192.168.1.1/24. Di sini kita juga bisa berikan note yaitu 172. Oke, 168 ya. 172.16.1.1. Oke, kita taruh di sini ya teman-teman. Oke, kita juga taruh di sini. Kita bisa masuk ke router customer atau MikroTik-nya di sini. Kita bisa ketikkan IP DHCP client print. Di sini masih aktif ya, kita bisa remove numbers no. Nah, oke teman-teman, kita bisa print. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP network print. Nah, ada Ether 1 dan Ether 2-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP address 192.168.1.2/24. Untuk interface-nya berarti Ether 1 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa ketik lagi 172 ya teman-teman, berarti untuk Ether 2 172.16. Nah, oke. Ethernya Ether 2. Kita bisa enter saja, lalu kita bisa IP address print. Oh, kita langsung ping saja teman-teman, ping 192.168.1.1. Oke, ini sudah bisa, kita bisa ping 172.16.1.1. Nah, oke teman-teman, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang ketiga, yaitu add default route pada router customer ya teman-teman. Langsung saja kita menuju ke prakteknya. Kita sudah setting topologi ya teman-teman dengan tersedianya dua router, satu ISP1 dan satu lagi ISP2 ya. Lalu kita juga menambahkan satu perangkat MikroTik yang bertindak sebagai customer. Goalsnya router MikroTik customer itu bisa internetan menggunakan dua jalur ya, ISP1 ataupun ISP2 ya teman-teman. Sebelumnya kita bisa untuk ping ke internet dulu ya pada router ISP1-nya, pakai bisa. Nah, oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita bisa langsung saja untuk masuk ke router MikroTik customer-nya menggunakan Winbox ya teman-teman. Di sini saya sudah masuk ya. Di sini kita bisa untuk pergi ke menu terminal, new terminal. Lalu kita bisa untuk ping 192.168.1.1. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita bisa ping 172.16.1.1. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintah IP route print. Nah, oke, kita bisa enter. Nah, ini yang 000 itu belum ada ya teman-teman. Kita akan tambahkan. Kita bisa pergi ke menu IP. Pergi ke menu IP lalu routes. Kita bisa klik add. Lalu kita bisa untuk DST address-nya biar default saja. Untuk gateway-nya berarti jalur ISP1 ya, 192.168.1.1. Bisa klik apply lalu oke. Oke, di sini sudah kita bisa klik add lagi di sini untuk jalur ISP2 ya teman-teman, 172.16.1.1. Kita klik apply lalu oke. Oke, ini masih ada edge ya teman-teman. Kalau jalur ISP1 kita bisa disable ya, nanti bisa aktif ya. Satu aktif, satu itu backup. Misal saya di sini aktifkan ya ISP1 dan ISP2 itu saya disable. Nah, di sini kita bisa untuk
ping ke internet ya. Ping 8888. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman di sini. Nah, kita bisa ketikkan menu IP DNS set servers agar bisa ping google.com ya. 8888. Di sini kita bisa ping google.com. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke sini, kita bisa tambahkan untuk 2 VPC lagi ya teman-teman. Jadi nah, oke, kita bisa sambungkan ya teman-teman di sini untuk VPC-nya, sambungkan ke mikrotiknya. Di sini kita edit saja menjadi VPC 1 dan VPC 2 ya agar tidak pusing. VPC 2. Oke. Nah, oke, kita bisa sambungkan di sini, kita nyalakan dulu ya. Kita bisa sambungkan ke mikrotik customer-nya. Oke. Kita bisa masuk ke mikrotik customer-nya teman-teman. Di sini kita akan setting gateway pada mikrotik customer ya teman-teman. Di sini kita bisa pergi menu bridge, lalu kita bisa klik add, lalu di sini untuk namanya misal bridge Bella ya teman-teman. Di sini klik apply, lalu oke. Lalu kita bisa pergi ke menu ports, lalu di sini ethernya ether 3, lalu bridge-nya bridge Bella. Oke, kita bisa klik add, lalu ethernya ether 4. Nah, oke, di sini kita bisa klik add. Kita bisa pergi ke menu IP address, lalu di sini kita bisa klik add. Nah, di sini kita bisa tambahkan 10 tik 10 tik 10 tik 1/24, lalu bridge-nya, interface-nya bridge Bella. Kita bisa klik apply, lalu oke. Oke, ini sudah ada. Kita bisa menu IP, lalu DHCP server, DHCP setup, lalu bridge-nya itu bridge Bella. Kita bisa next saja di sini ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah ada. Nah, kita bisa masuk ke VPC 1 dan VPC 2-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan, sebentar, kita bisa ketikkan perintah IP DHCP ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Di sisi VPC ini belum bisa internetan ya. Oke, ini sudah mendapatkan IP. Nah, di sisi VPC belum bisa internetan karena si mikrotiknya itu belum di setting firewall NAT ya teman-teman. Nah, oke, di sini juga sudah mendapatkan IP. Kita bisa masuk ke window customer lagi. Kita bisa klik IP, lalu kita bisa klik firewall NAT, lalu NAT. Lalu di sini kita untuk chain-nya itu bisa ganti dengan SRC NAT saja. Lalu untuk out interface-nya berarti di sini ada satu saja. Ini mas correct saja teman-teman. Bisa klik apply, lalu oke. Oke. Nah, oke. Nah, kita bisa klik add lagi. Kita bisa klik yang general di sini. Kita menuju ke menu chain-nya SRC NAT saja biasa. Lalu ini ether 2 teman-teman di sini. Lalu kita action di sini mas correct saja. Kita bisa klik apply, lalu oke. Lalu kita bisa masuk ke VPC 1 dan 2-nya. Kita bisa ping, kita bisa IP DNS dulu, biar bisa ping ya. Ping 888, kita bisa masuk ke VPC 2 terlebih dahulu, lalu IP DNS ping 888. Oke, ini sudah bisa. Ping. Nah, di sini kita bisa ketikkan trace 8888. Nah, oke teman-teman, ini sudah ada jalurnya ya. Karena nggak langsung kita udah konfigurasi failover ya teman-teman, karena satu aktif, satunya nggak aktif. Nah, oke. Mungkin itu saja video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman, kita sudah masukin materi yang keempat, yaitu konfigurasi failover ya. Oke, langsung lagi kita menuju ke prakteknya. Nah, di sini kita bisa untuk masuk ke winbox-nya si mikrotik customer-nya. Kita udah konfigurasi ya teman-teman yang menuju ke failover ya. Di sini hanya ISP1 yang aktif dan bisa internetan. ISP2-nya itu nggak bisa. Nah, ini kemarin udah konfigurasikan ya yang mengenai failover. Nah, ini di sini hanya ISP1 yang aktif dan bisa internetan ya teman-teman. ISP2-nya itu ini nggak bisa internetan ya. Nah, oke teman-teman, ini nggak bisa dua-duanya aktif ya teman-teman. Kalau begini terus kan kurang efektif ya teman-teman, kurang simpel. Nah, kita bisa menggunakan parameter distance di sini. Distance itu mendefinisikan parameter atau nilai parameter routing yang diprioritaskan ya teman-teman. Semakin besar nilainya, semakin tidak diprioritaskan ya teman-teman. Misal saya ingin menggunakan ISP2, maka distance yang ada pada ISP1 itu saya akan coba besarkan sehingga ISP1 ini kalau distance lebih besar pasti tidak diprioritaskan. Jadi digunakan ISP2. Nah, sebaliknya juga begitu ya teman-teman. Nah, saya akan coba untuk mengganti parameter yang ada di ISP1 sehingga lebih besar dan artinya nanti yang akan digunakan itu ISP2-nya ya teman-teman. Ini kita bisa masuk ke menu IP, lalu kita bisa pergi ke menu. Nah, di sini kita bisa menu IP, lalu ke menu routes-nya teman-teman. Di sini kita bisa klik yang AS. Di sini kita bisa klik yang distance-nya, misal di sini 10. Oke, kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik oke. Nah, jalur internet akan berpindah langsung ya teman-teman ke SP2 ya. Kalau distance-nya sama-sama nanti itu akan ditentukan oleh mikrotik. Misal di sini SP2 gedekan ya teman-teman, distance-nya menjadi 20. Nah, di sini kita bisa klik ya. Di sini 20. Nah, oke. Di sini kita bisa masuk ke interface IP. Kita bisa masuk ke interface. Saya akan coba interface Ether 1 itu disable ya. Maka jalur internet akan berpindah ke ISP2 ya teman-teman di sini. Nah, ini saya akan coba untuk disable. Jalur internetnya akan berpindah ke ISP2 ya. Kita bisa masuk IP, lalu kita bisa masuk ke routes. Nah, di sini akan berpindah ya teman-teman. Sebaliknya juga ya teman-teman di sini. Nah, oke, di sini akan berpindah juga ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang kelima, yaitu check gateway pada failover ya teman-teman. Nah, check gateway ini bisa digunakan saat terjalannya failover ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita menuju ke prakteknya. Ini kita bisa masuk ke Winbox customer-nya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke IP lalu routes. Di sini kita bisa menuju ke terminal terlebih dahulu, lalu kita bisa untuk ping ke ESP1 ya, 192.168.1. Oke, ini bisa teman-teman. Nah, di sini saya contohkan kasus bagaimana apabila IP yang terdapat pada ESP1 ini dalam keadaan terdisable. Nah, maka dari itu kita itu bisa menggunakan ketentuan check gateway teman-teman. Kalau misalnya kita itu tanamkan check gateway pada customer dengan memilih link utama, maka nanti si router MikroTik ini selalu untuk check gateway yang ada di link utama ini ya teman-teman. Kalau dia terdisable, jalur ISP itu akan berpindah ke jalur yang kedua ya teman-teman. Tanamkan gateway ini pada jalur ISP1 teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan ping dan ARP. Artinya kalau kita ping itu, maka nanti router MikroTik ini itu akan ping ke gateway-nya selama 10 detik ya teman-teman. Kita bisa pilih yang ping, tadi saya sudah. Lalu kita bisa akan coba disable yang IP ESP1-nya teman-teman. Di sini kita disable saja yang Ether 2. Nah, oke, lalu kita bisa masuk ke Winbox customer-nya lagi ya. Kita ini di router ESP1, lalu kita bisa masuk ke Winbox customer-nya lagi ya teman-teman. Kita masuk ke Winbox customer-nya lagi. Nah, oke, lalu di sini kita bisa klik IP lalu routes, lalu kita ini berbeda ya teman-teman kalau kita menggunakan pada router MikroTik-nya. Nah, karena dia tidak akan berbeda ya. Misal kita klik bagian IP lalu route list. Nah, teman-teman ini berpindah ya. Kalau kita nggak menggunakan pada router MikroTik-nya, maka dia akan berpindah ya teman-teman. Dia nggak akan bertindak ya. Misal di bagian 192.168.1.1 yang ESP-nya itu kita bisa tutup di sini. Nah, oke. Dia tetap menggunakan ESP1 ya teman-teman. Padahal ESP1 itu udah kita disable ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa aktifkan lagi untuk cek gateway-nya. Kita bisa menuju ke router ESP1-nya ya. Kita bisa menuju ke router ESP1, kita bisa aktifkan lagi. Teman-teman, kita sudah masuki materi yang keenam, yaitu konfigurasi load balance ACMP ya teman-teman. Nah, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Load balance itu terdapat dua jalur ke internet ya teman-teman, baik kita menggunakan ESP1 ataupun ESP2. Nah, kedua link tersebut itu dalam keadaan aktif ya. Contohnya banyak, misal VPC1 itu internetan menggunakan ESP1 atau VPC2 itu menggunakan ESP2, seperti itu ya teman-teman. Ke router customer-nya, di sini kita bisa klik IP lalu routes. Nah, di sini yang Ether 1 di atas kita bisa hapus ya teman-teman, hapus yang reachable juga Ether 1 dan Ether 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa klik IP, lalu kita bisa klik add di sini, lalu DSC address-nya di sini tetap 0000. Untuk gateway-nya kita bisa isikan 2 ISP ya teman-teman. Di sini kita bisa klik tanda panah yang ke atas itu biar agar ada 2. Yang pertama ada 192.168.1.1, yang kedua ada 172. Satunya yaitu 172.16.1.1. Nah, oke, kita bisa klik apply. Lalu kita bisa klik OK. Kita ke internet itu bisa menggunakan ISP 1 atau 2 ya teman-teman. Kita bisa pergi ke menu VPC satunya di sini. Kita bisa untuk ping 8888. Nah, oke teman-teman, ini bisa ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan trace 8888. Nah, oke, di sini terdapat dua jalur ya teman-teman. Kita bisa masuk ke VPC 2 lalu ping 8888. Oke, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Di sini kita bisa trace. Nah, oke, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita bisa ketikkan IP DNS 888 di VPC1 agar bisa ping google.com. Oke, di sini ping google.com juga sudah bisa. Kita bisa untuk trace google.com. Oke, teman-teman, di sini sudah ada jalurnya ya. Oke, teman-teman, kita sudah masuki materi yang ketujuh, yaitu trace route ya teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita menuju ke prakteknya. Teman-teman, kita akan coba untuk melakukan trace router dari sisi router customer MikroTik ya teman-teman, atau dari VPC ya. Ini kita bisa masuk ke tools, lalu kita bisa pergi ke trace route. Nah, lalu untuk trace route-nya kita bisa isikan dengan 8888, lalu protokolnya ICMP ya. Nah, oke, di sini kita bisa klik start saja. Nah, kalau dari customer ingin akses ke internet, dia itu pakai ISP2 ya teman-teman. Nah, misal kita mau ke facebook.com, kita install dulu ya IP-nya. Kita di sini bisa ketikkan nslookup facebook.com. Nah, di sini mendapatkan IP 157.240.208.35 ya teman-teman. Di sini kita bisa copy saja. Nah, lalu kita bisa masuk ke inbox-nya lagi di sini. Lalu untuk trace route-nya itu kita bisa isikan IP Facebook yang tadi ya teman-teman. Di sini untuk protokolnya tetap ICMP, kita bisa start. Nah, kalau dari router MikroTik mau ke facebook.com, yaitu pakai ISP1 ya teman-teman. Di sini sudah ada jalurnya. Nah, bagaimana kalau melakukan trace route dari sisi VPC? Kita akan coba, kita bisa masuk ke VPC yang kedua. Bisa lain, misal contohnya ke Twitter, nslookup facebook.com. Oh, kita pergi ke facebook.com. Ini kita bisa ping ke IP Facebooknya 157.240.208.35. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Di sini kita bisa trace 157.240.208.35.
Nah, oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang ke-8, yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP ya. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, kita akan coba untuk kasus baru ya teman-teman. Jadi bagaimana ketika terdapat kasus apalagi langganan pada setiap ISP itu dengan bandwidth yang berbeda-beda. Nah, misal router ISP 1 itu hanya 2 Mbps, untuk router ISP 2 itu dia menyediakan 8 Mbps. Nah, berarti ini artinya 1:4 ya teman-teman. Kita akan coba untuk melakukan konfigurasi load balance ya teman-teman. Di sini kita bisa kasih teks terlebih dahulu ya teman-teman. 2 Mbps. Oke. Lalu satunya adalah 4 Mbps ya. 4 Mbps. 4 Mbps. Oh, di sini 8 Mbps ya. Maaf, saya salah. 8 Mbps. Nah, kita bisa pergi ke menu IP, lalu pergi ke menu routes. Pergi ke menu routes. Lalu di sini yang mengarah ke internet atau yang AS kita bisa edit ya. Karena 1:4 berarti SP1-nya itu 4, SP2-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan gateway-nya ya di sini. Di sini kita bisa edit ya, teman-teman. Di sini untuk kolomnya kita bisa tambahkan ya seperti ini. Nah, untuk yang pertama, sebentar ini saya tambahkan kolom terlebih dahulu yang mudah menjadi 5 kolom ya. Oke, ini 9 kolom. Nah, untuk yang pertama itu IP ISP1 ya, 19.168.1. Yang kedua itu IP ISP2 ya, teman-teman. Di sini 172.16.1.1. Nah, oke, di sini juga kita isi IP ISP2 semua ya sampai bawah. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita isikan IP ISP2 semua. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa pergi ke new terminal. Di sini kita bisa ketikkan IP root print. Nah, oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman, banyak sekali IP ISP2. Nah, kita bisa masuk lagi ke sini, lalu kita bisa ketikkan ping 8888. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu tools, lalu kita coba untuk trace route ya. Di sini trace route-nya 8888, kita bisa start. Menggunakan ISP1 ya, kita definisikan coba menggunakan YouTube misalnya. Di sini saya sudah mengetikkan untuk IP YouTube-nya, di sini sudah keluar juga. Lalu kita bisa pergi ke trace route-nya lagi, kita bisa start. Nah, di sini kita bisa masuk ke VPC satunya. Di sini kita bisa ping 74.2125.30.91. Nah, oke, ini sudah betul. Kita coba ping. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa teman-teman. Di sini kita bisa trace IP YouTube-nya 74.25.30.91. Nah, dia menggunakan jalur ISP yang kedua ya teman-teman di sini. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang ke-9 yaitu konfigurasi load balance router rules ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Root balance router rules ini akan bekerja sama dengan sistem SRC address ya teman-teman. Maksudnya, jadi kita itu bisa mendefinisikan misalnya VPC 1 itu ketika ingin internetan, dia itu harus menggunakan ISP1 dan VPC2 itu harus menggunakan ISP2 seperti itu ya teman-teman. Berarti VPC-VPC-nya itu harus memiliki IP statik ya teman-teman. Ini kita bisa masuk ke winbox-nya customer ya. Di sini untuk yang AS kita bisa disable saja. Oke, di sini kita bisa pergi ke roles, ini sudah kosong ya teman-teman. Dan di sini kita bisa klik add, lalu di sini kita bisa isikan 10, tik 10, tik 10, tik 11 ya. Di sini IP VPC1 ya teman-teman. Di sini untuk tabelnya kita bisa pilih atau ketik VPC 1. Tabel itu mendeskripsikan ketika ada paket dari IP VPC 1, maka di node MikroTik itu akan terlihat routing table pada si tabel VPC 1 ini ya. Kita bisa klik add lagi, lalu kita bisa ketikkan 10.10.10.12. Lalu untuk tabelnya itu VPC 2 ya teman-teman. Apply, oke. Kita bisa klik yang routes. Nah, pojok kanan atas yang L ini kita bisa ganti dengan di sini ada main. Main itu artinya utama. Kita VPC 1 itu berarti artinya terkait routing table yang ada pada VPC 1. Lalu VPC 2 itu routing table yang ada VPC 2 ya. Di sini kita bisa pilih yang L saja. Kita bisa klik add, lalu kita bisa yang DSL address biasanya normal aja. Lalu untuk gateway-nya VPC 1 itu ketika ingin internetan, maka dia harus menggunakan IP ISP1 yaitu 192.168.1.1. Lalu routing mark-nya VPC 1 ya teman-teman di sini. Kita bisa klik apply, lalu klik OK. Nah, oke. Lalu untuk ada 2 jalur ya teman-teman di sini yang mengarah ke ISP2. Yang dua-duanya itu aktif ya. Kita coba untuk klik add lagi, lalu 172.172.16.1.1 lalu routing mark-nya itu VPC 2 ya teman-teman. Nah, oke. Di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, ada 2 jalur yang mengarah ke ISP dan dua-duanya itu aktif. Kita coba cek di VPC 1. Nah, oke, kita bisa untuk ping 8888. Oke, ini sudah bisa trace 8888. Nah, VPC 1 kalau mau ke internet yaitu ke interface bridge dulu ya teman-teman, lalu ke ISP 1. Nah, oke teman-teman, kita sudah masukin materi yang terakhir atau materi yang ke-10 yaitu konfigurasi load balance firewall mangle ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya ya. Ini kita akan konfigurasi load balance firewall mangle ya. Di sini kita bisa definisikan paket berdasarkan protokolnya ya teman-teman. Nah, contohnya beragam ya. Misal VPC 1 itu ingin akses internet yaitu harus menggunakan ISP 2. VPC 2
juga sama, ya harus menggunakan ISP2 juga. Dan misal HTTPS itu harus melewati ISP1, lalu HTTP itu lewat ISP2, seperti itu ya teman-teman. Kita bisa masuk ke MikroTik customer-nya, kita bisa klik IP, lalu ups ya, di sini kita bisa disable semua saja ya, agar tidak mengganggu. Kasusnya itu kita samakan saja untuk VPC 1 ingin akses ke internet pakai ISP1, VPC 2 pakai ISP2 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa klik IP, lalu firewall, lalu kita bisa klik yang Mangle, di sini Mangle, kita klik Add, lalu General. Untuk generalnya di sini CHI-nya itu pre-routing ya teman-teman. Untuk SRC address-nya 10, 10, 10, 11 yaitu IPv4 1. Lalu action-nya di sini mark routing ya teman-teman di sini. Nah, untuk new routing mark-nya berarti di sini misal Mangle ISP1. Di sini untuk new routing mark-nya di sini misal Mangle ISP1. Nah, seperti ini kita bisa klik apply, lalu klik OK. Lalu kita bisa klik add lagi, lalu C-nya seperti yang tadi. Lalu untuk new routing mark-nya berarti di sini SRC address-nya berarti IP-nya yang VPC 2 ya di sini. Lalu untuk action seperti biasa mark routing, untuk Mangle-nya Mangle ISP2. Nah, oke. Di sini kita bisa klik apply, lalu klik OK. Kita bisa klik menu yang Mangle ini. Ini kita salah ya teman-teman, saya Mangle kurang L. Nah, di sini kita bisa klik menu IP, lalu kita bisa klik routes. Lalu kita bisa add. Di sini biarkan 00 saja ya DNS address-nya, lalu gateway-nya itu berarti 192.168.1.1. Artinya VPC 1 kalau mau ke internet harus pakai ISP1 yang memiliki IP ini ya teman-teman. Di sini routing mark-nya berarti Mangle ISP1. Mangle ISP1. Nah, oke, di sini klik apply, lalu oke. Apply. Lalu oke. Lalu di sini kita bisa klik add lagi. Di sini 172.16.1.1. Di sini untuk routing mark-nya Mangle ISP2. Apply, oke. Kita bisa masuk ke VPC satunya di sini. Nah, di sini kita bisa untuk show IP dulu. Nah, di sini sudah mendapatkan IP, kita bisa ping ke internet. Nah, oke, ini sudah bisa. Kita bisa untuk trace 8888. Nah, dia kalau mau internetan menggunakan ISP1 ya teman-teman di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, tonton, dan komen ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dadah!